tahap prainteraksi, saya sudah membaca catatan keperawatan pasien atas nama Nyonya D, usia 25 tahun, alamatnya di Pajang. Saya sudah menyiapkan alat, kemudian saya sudah menganalisa kelemahan dan kekuatan diri saya. Saya sudah mengeksplorasi fantasi dan ketakutan diri saya. Saya siap bertemu dengan pasien. Kemudian masuk ke fase orientasi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu Dajat. Selamat pagi Bu. Dengan Ibu siapa? Namanya? Rifanda. Usianya berapa Bu? 19 tahun. 19 tahun. Alamatnya di mana kalau boleh tahu Bu? Magetan. Magetan. Ya. Jauh sekali ya Bu. Perkenalkan Bu, saya perawat Siti, saya perawat jaga pada pagi hari ini. Di hari ini, kedatangan saya ke sini untuk mengangkat jahitan di tangan Ibu. Karena ini sudah 7 hari dan sudah waktunya untuk pengangkatan. Ya, jadi kemarin Ibu sempat jatuh, kemudian ada luka robek di tangan sehingga harus dijahit. Ya. Untuk sekarang ini saatnya untuk diangkat jahitannya. Tujuannya agar tidak terjadi infeksi, karena benang yang kita pakai ini adalah benang yang tidak bisa diserap oleh kulit, gitu ya. Apakah Ibu bersedia? Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya Bu? Nggak ada. Kalau gitu kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup tirai dulu. Kalau ada tirainya, jaga privasi, kemudian pakai sarung tangan bersih. Kita posisikan sampai bisa terlihat dengan jelas ya lukanya atau babekannya. Kemudian kita alas pakai perlak. Permisi ya Bu, ini saya pasangkan perlak dulu biar nanti cairannya tidak kemana-mana. Ya, kemudian kita boleh dekatkan alat-alat yang kita butuhkan. Ini bengkok. Kita buka set untuk yang bersih, kemudian kita sediakan NaCl, ini kasa posisinya dia masih steril ya, jadi silakan kita ambil pinset, kemudian kita sendirikan kasa. Untuk membersihkan ya, kita sendirikan di situ. Kemudian selanjutnya kita angkat sambil lihat di checklist, kalau saya ada yang terlewat silakan dikoreksi. Silakan dikoreksi. Kita angkat balutannya ya. Kalau misalnya terlalu nempel seperti ini, kita basahi terlebih dahulu. Bu, ini saya buka balutannya dulu ya.
kita buka, apalagi di bagian pada pasien yang bulunya banyak ya, itu kita pelan-pelan bukanya. Boleh pakai tangan, boleh pakai pinset, senyamannya kalian ya. Kalau di checklist itu pakai pinset, berarti nanti kalian tariknya seperti ini gitu. Kita gosokkan alkoholnya di bagian yang ada rekatkannya ini ya, jangan di sini. Nanti kalau dia kondisinya lukanya masih basah, nanti perih, seperti sensasi terbakar. Nah, sudah, terus kita buang gitu. Setelah terbuka, selanjutnya apa? Ditekan terlebih dahulu. Tekannya jangan ke sana ya, jangan keluar gini, nanti malah ya itu. Jadi tekannya ke dalam gitu ya. Kemudian kita lihat kondisi lukanya, ada kemerahan tidak, kita raba, panas tidak, kita lihat ada cairan yang keluar tidak, terus kita tekan-tekan di sini di area jahitannya dengan penekanan seperti ini, apakah ada yang keluar atau tidak. Terus kita pastikan oh sudah rapat sempurna gitu ya. Jadi ini akan kita angkat semuanya ya. Ini kondisi luka ibu sudah bagus, ini tidak ada kemerahan, kemudian tidak ada cairan yang keluar, dan ini sudah rapat bu. Jadi nanti saya angkat semuanya ya. Nah, oke gitu ya. Kemudian sebentar, ini tidak ya. Kemudian kita lanjut ke, kita buka dulu, kita ganti sarung tangan steril. Kita ganti sarung tangan steril, tidak perlu cuci tangan lagi ya. Yang penting cara kita membuka sarung tangan bersih itu, tangan kita yang sudah terbuka tidak menyentuh yang masih terpasang di bagian luarnya gitu ya. Kita jaganya kemudian dulu. Kita ambil bagian dalam, gitu ya. Kemudian ini sudah terbuka yang sterilnya, kita bersihkan dulu, ambil pinset chirurgis dan pinset anatomis ya. Kemudian ini steril, kita ambil, kemudian kita NaCl untuk pembersihan. Dilihat nanti lukanya besar atau tidak, gitu, maksudnya jahitannya banyak atau tidak. Kalau misalnya sedikit, 4 cukup, 2 saja ya, cukup 2 saja. Kita peras terlebih dahulu, boleh dimasukkan di sini. Kemudian kita ambil pakai pinset chirurgis, kemudian kita bersihkan ya, bersihkan. Boleh sambil ditekan-tekan, karena kalau seperti ini nyangkut di jahitannya ya. Jadi searah aja, bersihkan. Boleh juga sambil dibersihkan area sekitarnya terakhir ya.
area sekitarnya, misalnya masih ada sisa-sisa lem gitu ya, atau masih ada darah-darah kering bekas yang dia jahit kemarin gitu, dibersihkan. Kemudian kita keringkan ya. Kalau sudah kita keringkan, kita buang, kemudian kita desinfeksi pakai betadine ya. Desinfeksi pakai betadine. Jangan lupa kalau seperti ini diperas terlebih dahulu. Desinfeksinya kalau seperti ini tidak usah dengan gerakan memutar ya, cukup dikompres seperti ini saja ya, ditekan pelan-pelan, dikompres, kemudian sudah, dan kita buang. Oke ya, baru kita masuk ke selanjutnya. Pinset chirurgis tetap harus selalu ada di tangan kiri ya. Kemudian ini gunting untuk angkat jahit. Bu, ini saya mulai pengangkatan jahitannya ya. Nanti kalau terasa sedikit kayak digigit semut, cekit-cekit, nanti Ibu tinggal tarik nafas dalam aja ya Bu. Saya mulai ya. Ini pinset, kita angkat simpulnya, dekat simpulnya ini ya. Nah, tercabut karena kurang ini ya, seperti itu. Kemudian kita gunting bagian bawah simpulnya, kemudian tarik. Saya harus ambil kasa satu, lupa, dekatkan di sini untuk, jadi jangan langsung buang ke bengkok ya, kumpulkan di sini dulu biar kita hitung. Kalau misalnya kita selang-seling, biar kita tahu sudah berapa yang kita angkat gitu ya. Kemudian kita angkat yang kedua, angkat simpulnya. Ini karena sudah rusak ini sih. Nah, kita gunting bagian bawahnya gini ya. Kita angkat simpulnya, kita gunting bagian bawahnya. Kemudian yang ketiga angkat. Jadi ini harus ditarik ya. Kalau mau angkat itu ini harus ditarik. Nah, putuskan. Kita potong bagian bawahnya seperti ini. Makanya ini sudah sobek. Nah, kemudian yang terakhir, semoga ini jadi. Nah, kita ini yang melengkung ini kita masukkan di bawah simpulnya. Jadi bukan di sini ya, tapi di bawah simpulnya sini. Jadi ini yang mengaitkan. Kemudian kita tarik. Jadi ngangkatnya seperti itu benar. Gitu. Sudah terangkat semua, Bu. Kemudian kita lihat ya, kita perhatikan lagi sudah bagus atau belum. Kemudian kita bersihkan pakai, ini sudah kan? Kita bersihkan pakai NaCl. Ya. Pakai NaCl. Kemudian kalau misalnya ini kan lukanya belum terlalu kering banget gitu, tapi sudah rapat. Nah, tetap kita tutup dengan kasa ya, untuk membantu dia biar cepat kering, sempurna, sembuh seperti sedia kala. Kita pakai betadine ya. Kita kasih betadine lagi. Ini karena kita boros kasa ya, nggak apa-apa saya ambil sini lagi misalnya ya, biar nggak boros karena sudah kelas ya. Kita ambil, kemudian kita kompres. Nah,
Tidak boleh dia dalam kondisi basah seperti itu kemudian kita ya, kemudian kita ambil yang kering, kita tutup. Sudah semuanya, ambil plester. Boleh kita ambil dan kita ukur sesuai keperluan gitu ya. Jadi fungsinya garis-garis ini di plester ini adalah mengukur berapa kotak yang kita butuhkan. Buka satu sisi dulu, kemudian tempel, baru buka sisi yang lain. Seperti itu. Bu, ini sudah selesai untuk angkat jahitannya. Jadi ada 4 jahitan tadi yang saya angkat ya Bu. Nanti ini masih saya plester biar nanti lukanya kering dan sembuh sempurna seperti itu. Gimana Bu perasaannya setelah diangkat jahitannya? Lebih nyaman. Lebih nyaman ya Bu. Oke, nanti Ibu saya sarankan untuk dia tinggi protein ya Bu. Jadi banyak makan daging-dagingan, tahu, tempe seperti itu biar nanti kondisi luka Ibu ini cepat kembali seperti semula ya, cepat sembuh secara sempurna. Ada ditanyakan Bu sebelum saya pergi? Nggak ada. Kalau gitu terima kasih ya Bu. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Kemudian setelah itu kita lepas. Ya, lepas sarung tangan maksudnya fasenya saya tanyakan fase apa? Eliminasi. Terminasi kan sudah tadi saya tanyakan gimana. Sudah pamit. Dokumentasi. Apa yang didokumentasikan? Lukanya. Dokumentasi itu bukan di foto ya, tapi SOAP. Astagfirullah, nggak apa-apa, hiburan Ramadan ya. Jadi dokumentasi SOAP. S-nya apa? Subjektif. O-nya? A-nya? Belum dapat. Analisa P-nya? Planning. Ya Allah, rencana tindak lanjut atau planning. S-nya apa yang kita tuliskan di S? Tadi mengatakan lebih nyaman. Kalau dia bilang masih ada kerasa nyeri-nyeri sedikit, ditulis Ibu mengatakan nyeri, masih merasakan nyeri di bagian tangannya bekas diangkat jahitannya. Kalau Ibu mengatakan dia merasa nyaman setelah jahitannya diangkat. O-nya yang dilihat perawat objektif. Isinya apa maksudnya objektif? Benang ya, benang yang diangkat ada apa? Ditulis mengangkat jahitan sejumlah 4 gitu. Kemudian kondisi lukanya bagus, ditulis kondisi jahitannya sebelum diangkat itu bagus, sudah rapat gitu. Kemudian tidak ada cairan yang keluar, tidak ada kemerahan dan ada kulit sekitar tidak teraba hangat gitu ya. Jadi ditulis seperti itu objektifnya. Kalau subjektif apa yang dikatakan oleh pasien, kalau objektif apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan, hasilnya bagaimana, itu objektif. Kemudian analisa, analisis apa? Luka. Bukan, analisa itu isinya adalah masalah keperawatan ya. Kalau dia luka dijahit, masalah keperawatannya masalah keperawatan ini
diagnosa keperawatan maksudnya infeksi. Ya, resiko infeksi itu jadi salah satu masalah keperawatannya, tapi bukan masalah utamanya. Ya, jadi kalau di masalah keperawatan itu adalah ada masalah prioritas atau diagnosa prioritas, ada masalah atau diagnosa utama, dan diagnosa yang lainnya yang bisa kita angkat sesuai dengan kondisi. Kalau masalah utama dia ada luka, ada ini sudah diajarkan SDKI standar diagnosa. Kalau kulitnya gimana? Masalahnya apa kira-kira? Masalahnya sudah pakai kulit. Kerusakan integritas kulit atau jaringan sudah masuk ke diagnosanya atau masalah keperawatan. Diagnosa itu sama seperti masalah keperawatan. Ya. Jadi analisanya adalah masalah keperawatan, kerusakan integritas kulit atau jaringan, garis miring jaringan itu ya kalau di SDKI bunyinya kerusakan integritas kulit, garis miring jaringan sudah teratasi atau belum? Sudah bagus kan semuanya? Sudah teratasi. Kalau masih ada jahitan kita belum angkat semuanya, terus masih ada tanda-tanda infeksi, berarti masalahnya belum teratasi. Menulisnya seperti itu. Masalah keperawatan, kerusakan integritas jaringan sudah teratasi, atau kalau belum teratasi. Walaupun dia sudah teratasi 75%, tetap kita menulisnya adalah belum teratasi. Tidak boleh menuliskan teratasi sebagian. Masih ada beberapa mahasiswa yang sudah tingkat atas itu masih menuliskan teratasi sebagian. Tidak boleh, ya. Itu sama saja dengan belum teratasi. Jadi cuma ada dua, belum teratasi dan teratasi. Planningnya, rencana tingkat lanjutnya, tindak lanjutnya. Ya, misalnya kalau lukanya belum diangkat semua atau kita teridentifikasi tanda-tanda infeksi, bisa kita evaluasi 3 hari kemudian. Ya. Atau misalnya dia ada obat yang belum dihabiskan, ya misalnya anti nyeri, antibiotik seperti itu, berarti di planningnya terapi obatnya yang terdiri dari misalnya anti nyeri, antibiotik dilanjutkan. Seperti itu cara nulisnya. Ya, paham ya? SOAP. Kalau ujian sampai dokumentasi. Oke, sudah dokumentasinya. Ada pertanyaan?